Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mengaji tarikh. Saya sekenanya ngambil kitab, ada memang ngambil kitab yang berat dan ngambil kitab yang ringan. Ini termasuk kitab yang ya favorit, sehingga yang favorit itu cenderung ringan atau berat? Ringan. Senang. Ringan bukan artinya bobotnya, senang karena senang. Saya senang sejarah. Tapi agak beratnya kontennya tentang sejarah tasyrik. Jadi ini nama kitabnya Tarikh Tasyri' al-Islami. Kitab ini saya kaji di tahun 90, 91, 92, 93, sekitar itu di tahun itu. Berguru langsung pada Syekh Kiai Syekh Muhammad Al-Ansari, atau lebih dikenal sebagai Gus Yus. Karang kitab ini Syekh Muhammad Al-Ansari kira-kira kitab ini mensejarahkan bagaimana tahapan syariat Islam itu disempurnakan sejak awal Rasulullah diutus sebagai Rasul. Ingat ya, saya perlu merefresh pengertian teman-teman tentang apa itu Nabi, atau siapa itu Nabi, dan siapa itu Rasul. Coba saya tes sekarang, apa beda Nabi sama Rasul? Nabi itu persamaannya apa? Sama-sama mendapat wahyu dari malaikat, melalui malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala langsung melalui malaikat Jibril. Itu bedanya apa? Yang lebih masyhur di pelajaran sekolah itu rata-rata Nabi tidak membawa syariat, sedangkan Rasul membawa syariat. Pengertian lain, ada yang bilang setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul, karena ada Nabi yang melanjutkan risalah syariat sebelumnya. Bisa dipahami? Tapi sesungguhnya yang lebih paten pengertian ini kita mendasarkan kepada apa yang didefinisikan atau diriwayatkan oleh Rasulullah. Apa kata beliau? Beliau itu ditanya oleh sahabat, kapan engkau diangkat sebagai Nabi ya Rasul? Ya Nabi, aku diangkat sebagai Nabi ketika Adam bainal ma' wa turab, masih antara air dan tanah. Artinya masih diciptakan, dalam proses penciptaan saja Nabi itu sudah diangkat sebagai Nabi. Perhatikan ini. Jadi tentang Nabi Muhammad itu sudah diangkat Nabi bahkan jauh sebelum Nabi pertama, Nabi Adam itu diciptakan. Sehingga masyhur riwayat dalam sebuah kitab, ada, saya koleksi kitab. Ketika Nabi Adam itu sudah sempurna penciptaan jasadnya, dibiarkan 40, tapi tidak dijelaskan 40 hari, 40 tahun, 40 masa di surga jasadnya. Tidak ada ruh, jadi seperti patung, nggak gerak sama sekali, karena ruh itu yang membuat badan kita hidup, bisa bergerak. Nah, kemudian setelah ditiupkan ruh, perhatikan ayat Al-Quran, tidak ada satupun yang bilang ruh itu diciptakan. Al-Quran bilang, ayat itu bilang nufikha atau nafakhtu, ditiupkan ruh.
yang diciptakan itu ya lebih kepada jasad fisik. Banyak ayat ini. Inna khalaqnal insana misalkan min sulalatin min tin, sarifati tanah. Terus khalaqnahu. Pokoknya yang khalaqa ingat ya, kalau khalaqa itu menciptakan dari nol, dari tiada menjadi ada. Kalau ja'ala menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi fungsi yang lain atau bertambah fungsinya. Itu ja'ala, sama-sama menjadikan atau menciptakan. Itu. Ketika Nabi Adam ditiupkan ruh sampai dengan kepala sudah mulai hidup kepala. Langsung skalanya hidup. Dan Nabi Adam langsung wahing, bersin, dan ditalkin oleh malaikat untuk membaca hamdalah. Sampai ke hampir ke dada, dia sudah mulai bernafas dan ingin bangun. Tapi karena belum sempurna, ruh itu nyesep ya, menyerap ke dalam seluruh bagian jasad. Beliau tidak bisa bangun, hanya begini. Maka direkam dalam Al-Quran salah satu watak manusia itu wa kanal insanu ajula dalam surat Al-Isra. Dan salah satu watak dasar manusia yang buruk, yang sokmah itu ya, jiwa manusia yang buruk itu inna nafsal ammaratun bisu itu. Salah satunya manusia itu terburu-buru sifatnya, kesusu-susu, terburu-buru. Maka Allah bedakan terburu-buru yang baik ada, terburu-buru yang buruk itu perbuatan syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Pada prinsipnya terburu-buru itu karena dorongan nafsu dan dorongan tipu daya syaitan. Balik ke cerita Nabi Adam, ketika sampai di sini sudah beliau bisa melihat, dan di arsy beliau melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat ini beliau bertalaki fatalaqa adam rabbih kalimatin fataba alaih. Ketika beliau khilaf melakukan larangan Allah di surga itu, kemudian ditaubati dengan beliau bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, sudah Nabi, tapi sebagai Rasulnya, sebagai pembawa risalah kenabian, beliau diutus di akhir zaman. Inilah namanya pamungkas, itu sudah disiapkan di awal-awal, tapi dipakai di paling akhir. Itu ibarat kata blueprintnya. Kita mau bikin bangunan rumah atau istana, gambarnya sudah jadi dalam angan, di blueprint oleh ahli gambar bangunan. Jadi dalam angan-angannya sudah jadi, dan nanti di rumah itu mau dikasih apa, misalkan ornamen itu sudah nampak di sini, sudah jadi. Dan itu ditampakkan, dimunculkan nyata-nyata, itu baru akan ada senyata-nyatanya ketika sudah di akhir atau finishing. Inilah rahasia Nabi itu diangkat sebagai Nabi paling awal, bahkan Nabi yang pertama sekalipun belum Nabi Adam belum diciptakan secara sempurna. Tapi sebagai Rasul, Nabi Muhammad bin Abdullah itu baru diangkat di usia beliau 40 tahun. Jelas ini ya. Ini yang tidak banyak diketahui oleh orang. Sepahamnya orang, Rasul itu ya Nabi yang mendapatkan risalah dan syariat baru. Ada yang ulul azmi, yang 5 itu Rasul semua. Di antara itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai yang terbaik. Nah, zaman nubuwah dari tahun 571 Hijri Masehi sekitar ya sampai 23 tahun berikutnya itu adalah zaman keemasan. Zaman yang
tidak akan pernah terulang sepanjang zaman. Ibarat gunung itu puncaknya, terulangnya nanti ketika penutup akhir zaman. Itu pun bukan sebagai kenabian, tapi sebagai khatamul aulia atau khatamul nubuwah. Hatamnya kabar kenabian. Nubuwah itu kenabian. Nabi itu terambil dari kata-kata naba. Ya, amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba itu artinya berita yang sangat besar. Salah satu berita yang sangat besar adalah bahwa dunia ini pasti berakhir. Dunia ini pasti berakhir. Maka rukun iman yang sering disandingkan di Al-Quran itu alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ini disandingkan. Padahal kan rukun iman ada 6. Ya. Hari akhir nomor berapa? Iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada utusan Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Di iman nomor 5 sama iman nomor 1 itu sering disandingkan. Karena apa? Kalau orang harus sudah beriman terhadap 2 hal ini, insya Allah yang lain lulus, yang lain itu ikut karena paketannya. Bersama seperti rukun Islam. Kalau rukun Islam itu syahadat dan sholat nomor 1 sama nomor 2. Pokoknya ada hadis, kalau orang sholatnya baik, amal yang lain dianggap baik. Tapi kalau sholatnya bermasalah, yang lain juga tidak bisa dinilai baik. Ukuran yang pertama dan yang utama adalah sholat. Itu Islamnya kita. Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggal itu adalah sholat. Tapi ini menjelaskan tentang itu. Tapi bukan hanya pada zaman nubuwah saja yang menurut riwayat tarikh itu persisnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Cari gampangnya digenapkan menjadi 23 tahun. Itu zaman keemasan. Setelah itu zaman khilafah ala manhajin nubuwah. Berjalan lebih kurang 30 tahun. Dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Hasan bin Ali. Itu PLT-nya Sayyidina Ali ketika beliau syahid. Hanya memimpin sekian bulan, kemudian beliau mundur, mengalah demi persatuan umat. Tapi zaman berpindah dari khilafah ala manhajun nubuwah menjadi al-mulk, zaman kerajaan. Mulkan afdal, dalam salah satu riwayat hadis. Kerajaan yang sangat kuat powernya, ya, dan itu bertahan ribuan tahun, baru berakhir di tahun 1924 dengan berakhirnya khilafah Utsmaniyah di Istanbul. Makanya kenapa kalau kita ngerti sejarah tentang ini, kita sekarang nggak perlu keluar-keluar khilafah, bukan nggak mendukung, bukan tidak mendukung. Itu ibarat kata kita sekarang jam berapa? Jam 9. Kita mengharapkan ayo subuh. Sekarang atangian subuh. Ya salah alamat. Kalau sekarang itu tedung bener itu rumahnya itu. Jadi sekarang waktunya lo kok teman-teman bangun, nah ini ada sesuatu ini. Masih ada, nah ini fenomena akhir zaman yang bagus. Segelap-gelapnya malam, ada bintang, ada bulan, ada lampu yang menerangi gelapnya malam. Memang kita itu gelap. Islam banyak dari sisi jumlah, tapi lemah karena tidak bersatu. Karena persatuan itu, makanya Rasulullah bersabda
dalam satu hadisnya, kamu harus taat kepada amir meskipun amir itu fasik. Ya, karena yang diperlukan adalah kurang fasik apa khilafah yang saya tahu itu bobroknya. Sampai ada yang namanya qatlul ikhwah, tahu nggak qatlul ikhwah? Malam ini raja lah gampangannya, khalifah kalau boleh. Tapi kan diturunkan ke anak. Kalau khalifah itu tidak harus pada anak. Tapi ini raja lah, kerajaan al-mulk, ya, mamlakah. Itu kalau malam ini raja meninggal misalkan, terus permaisuri istrinya itu menentukan di antara anaknya siapa yang akan jadi raja besok pagi. Sisanya yang laki itu dibunuh semua. Yang bunuh itu ibunya, digantungin, diikat sampai tali apa namanya? Tali kain yang paling halus apa namanya? Kain sutra. Ya meskipun kain sutra ya jarang gantung. Sampai ke situnya. Tapi saya harus meradikalisasi sejarah, ya. Sejahat-jahatnya kerajaan, kalau masih kerajaan Islam, lebih baik kita pilih daripada ya kita bercerai-berai tidak ada persatuan. Paham ini ya? Ini yang terjadi dalam komunitas sekarang kita. Lebih baik kita bersatu. Makanya NKRI ini harga mati memang. Dan ini yang paling depannya bangsanya Banser. Banser itu apa? NU itu di depan tentang persatuan. Kita itu sudah Darussalam. Jangan lagi diutamakan tentang persatuan kita. Kita ini sebenarnya lebih Islami, ya, daripada kerajaan yang ngakunya Islam, tapi dalam belakangnya itu menelanjangi hukum Islam demi kepentingan politiknya dia. Bisa dipahami saya. Terlalu panjang saya kalau bukan anti terhadap mamlakah ya. Mamlakah itu kerajaan Islam sekarang ada banyak, tapi kan terpecah-pecah. Mamlakah Saudi, kerajaan Saudi Arabia, mamlakah di Uni Emirat Arab yang kaya raya itu, terus pokoknya banyak di Timur Tengah itu ada berapa itu. Dan itu memang sengaja di akhir Imperium Ottoman, mereka tahunya Imperium Ottoman, ya. Kalau kita mengenal sebagai Khilafah Utsmaniyah, Turki Utsmani, karena kok dinisbatkan ke Turki, memang ibu kotanya di Istanbul. Istanbul itu pintunya peradaban sampai akhir zaman nanti. Jadi perebutan. Karena mengapa? Istanbul itu ke Eropa tapi milih Asia. Kayak Bali sama Belambangan sama Ketapang sama Gilimanuk. Ya, jadi sebagian itu masuk Eropa, sebagian masuk Asia. Hanya ada selat. Alhamdulillah anak saya sudah tombok di sana. Saya sendiri belum pernah. Negeri akhir zaman. Konstantinia itu sudah di Konstantinia kalau istilah Nabi, Konstantinopel. Tapi istilah kita sekarang jadi Istanbul. Istanbul itu dari bahasa Islambul, kota Islam. Lagi kalau saya ngomong ngalor ngidul dulu ya sebelum ngaji kitab ini, karena saya matang di sini, seneng ya sejarah ya. Jadi gini, kita jangan pernah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tamanni itu diharamkan. Tahu tamanni? Mengharapkan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi itu tidak boleh. Jadi kita jangan mengharapkan khilafah balik lagi. Yang ada kehidupan terus berputar. Ada nanti tenang, tetap ada khilafah. Tapi kalau sudah finish kehidupan, ketika Imam Mahdi keluar. Tapi jangan kita ongkang-ongkang kaki, perhatikan.
seperti yang dilakukan umatnya Nabi Musa ketika Nabi Musa suruh perang oleh Allah. Nabi Musa ngajak pasukan, ayo umat kita perang. Apa kata umatnya? Ayo Musa, Harun, kamu perang berdua, nanti kalau kamu menang kami ikut. Bukan begitu cara Islam. Paham ini ya? Makanya mujahidin yang sedang berjihad di tanah Palestina, Gaza, tepi barat, di sebelah perbatasan Yordan itu yang Syria yang sekarang itu, sampai akhir zaman itu terus akan bertahan. Itu memang kompornya, dapurnya mujahidin di situ. Nggak akan pernah habis. Udahlah. Ini karena memang nubuah. Habisnya nanti kalau sudah keluar ya dedengkotnya penjahat yang namanya Dajjal asli ya. Sekarang Dajjal palsu sudah mulai keluar 1-2. Sama Imam Mahdi asli. Sekarang kan banyak Imam Mahdi kali. Ya. Jadi Imam Mahdi yang asli itu nggak pernah punya keinginan untuk dibaiat. Bahkan dia ketika mau dibaiat sudah nyadar, kayaknya bisa jadi saya jadi gitu. Dia lari-lari ngitek, sehingga ketika mau dibaiat di Madinah lari ke Mekah. Dan ini betapa benarnya Rasul. Zaman itu belum nogeh sahabat itu. Kok bisa? Cuma karena sahabat takzim kepada Rasul. Dalam sehari orang Imam Mahdi ini lari dari Madinah ke Mekah, dikejar hari berikutnya dari sejumlah orang-orang yang mengerti bahwa dia adalah orang-orang yang betul Imam Mahdi. Sudah ciri-cirinya persis seperti digambarkan Rasulullah. Dalam sehari sudah nyampe ke Mekah. Zaman itu perjalanan paling cepat Mekah Madinah 10 hari. Lo kok bisa sekarang? Ya bisanya sekarang sekitar 4-5 jam nyampe. Ya, jalan tolnya tuh sana sudah main 120-130 bisnya. Tolnya wah betul-betul lebar. Mau bis jalan berdua bertiga jejer itu enak. Apalagi naik kereta cepat, lebih cepat lagi 3 jam lah, lebih kurang, bahkan kurang kalau kecepatan penuh itu bisa nyampe Mekah Madinah. Jadi sekarang sudah zamannya. Tapi ya kita sama-sama tidak tahu kapan keluarnya. Sebagaimana juga khilafah itu baru tahu kalau jumlahnya sekian setelah terjadi. Makanya model khilafah sudah dicontohkan dengan bermacam-macam cara. Jadi demokrasi dipakai. Apa yang demokrasi? Ketika pemilihan Sayyidina Abu Bakar, model wasiat yang mirip-mirip seperti kerajaan dipakai juga ketika pemilihan Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Abu Bakar berwasiat. Dan itu diteruskan mirip tapi ada beda dengan catatan khusus, Umar ke Utsman. Jadi Umar itu berwasiat, kalau aku meninggal ini jadi formatur. Yang sekarang dipakai dalam sidang formatur DPR ya. Dengan catatan salah satu yang disebut karena memang alim anaknya itu diangkat sebagai formatur, yaitu Abdullah bin Umar. Ngasih catatan khusus Umar ini. Betapa beliau itu tidak ingin dianggap sebagai orang yang kedunian atau ambisi kekuasaan. Dengan catatan presidium sedang ini silakan membahas kecuali anakku nggak boleh dipilih jadi pengganti. Jadi Abdullah itu boleh memilih, tidak boleh dipilih. Jadi Abdullah bin Umar. Ya, dan seterusnya. Jadi model pemilu dipakai, model wasiat yang model kerajaan itu ya KSA itu kerajaan Saudi Arabia itu model wasiat. Saya Raja Salman. Saya kalau mati ini yang jadi penggantiku. Kalau ini meninggal ini gantinya. Kalau ini meninggal ini gantinya. 3 putra mahkota. Raja Salman ini sebenarnya putra mahkota yang nomor 3 dari raja. Sebelum Raja Salman masih ingat raja siapa yang baru meninggal? Yang pakainya itu yang pertama. Ditembak itu Ustaz. Bukan yang sebelum Raja Salman. Yang lama sekali komandan meninggal. Nggak ingat raja. Abahnya kan yang Nabi siapa yuk? Ya.
Raja Abdullah itu punya putra mahkota 3. Putra mahkota pertama sampai meninggal dia nggak meninggal. Putra mahkota nomor 2 nggak meninggal 2 juga, beliaunya nggak meninggal. Baru setelah putra mahkota yang kedua meninggal, Raja Abdullah meninggal. Putra mahkota yang ketiga ini yang nggak dibaca ini jadi raja, ini kuasa Allah. Orangnya soleh. Yang nomor 1 nomor 2 ini ya kita nggak bacaan, sudah tahu sendiri. Ternyata yang nggak dibaca ini jadi bagaimana juga Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau nggak ambisi sama sekali jadi khalifah. Sayyidina Hasan itu orangnya kalem, kalemnya ya, Sayyidina Hasan. Yang agak ini Sayyidina Husain ya. Loh kok ternyata abahnya syahid. Orang bersatu untuk membaiat beliau. Ya beliau mau. Tapi sebagai PLT, namanya PLT khalifah, nutup khalifah terakhir. Bisa dipahami? Ada bertanya tentang ini? Ini gambaran sekilas bahwa kita itu harus ngerti sejarah. Jangan buta sejarah. Kalau kata Bung Karno itu jas merah. Kata Pak Sis ini sering. Tapi kitab ini agak beratnya memang tetap menyinggung bab tasyri', karena memang tarikh tasyri' Islam, sejarah tentang tasyri', syariat itu diturunkan. Tasyri' itu pembebanan syariat. Jadi madahnya memang bagaimana Al-Quran itu diturunkan, yang muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang mengandung hukum. Nah, kitab ini terbagi menjadi 6. 6 itu begini. 6 tahapan tasyri'. Yang pertama tasyri' pada hayatnya Rasulullah. Ya pastinya Rasulullah kan diangkat sebagai Rasul di usia beliau 40. Sebelumnya beliau menggunakan syar'un mangkoblana, syariat sebelum kita, yaitu syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya syariatnya Nabi Musa dipakai, Nabi Isa dipakai. Ya sampai salah satunya kiblat beliau tetap menghadap Baitul Maqdis Al-Quds. Ya. Tapi karena beliau hatinya terpaut ke Ka'bah, beliau sholatnya di selatan Ka'bah, menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis dari Mekah itu sisi utara. Di mana hal itu tidak bisa dilakukan untuk sholat ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Ini dibahas dalam kitab ini. Maka beliau itu digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh aku lihat engkau itu mondar-mandir bolak-balik ke utara ke selatan wajahmu, karena memang hatimu ke Ka'bah tapi sholatmu tetap menghadap ke utara. Taat tetap terhadap syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu menghadap Baitul Maqdis. Tapi setelah sholat langsung balik kanan ke selatan menghadap Ka'bah. Karena posisi di Madinah itu Ka'bah posisi di selatan, sedangkan kiblatnya masih menghadap ke utara. Maka dalam satu waktu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, mulai sekarang hadapkan kiblatmu ke syatral masjidil haram, ke Madinah. Saat itu Nabi sedang sholat, turun ayat itu langsung balik kanan. Langsung balik kanan. Sahabat pun langsung balik kanan gitu kira-kira. Langsung. Makanya terkenal di Madinah ada salah satu masjid yang namanya Masjid Qiblatain, masjid 2. Mudah-mudahan kita ditakdirkan semua. Ikhtiar ya, beniku amin. Saya berikhtiar juga. Orang yang pernah nyampe ke sana itu ibarat kata orang yang pernah menikah, pasti ingin nikah lagi ketika pasangan hidupnya tidak ada, tutup usia misalnya, ketika masih muda, ketika yang bapak-bapak duren, misalkan duda keren ya.
memang kebutuhan. Jadi orang yang sudah pernah nyampe ke Mekah itu jauh lebih kangen, lebih cepat kangen daripada orang yang belum pernah. Paham ya? Malam ini pendaftaran terakhir petugas haji, ditunggu sampai jam 12. Alhamdulillah saya sudah terakhir. Doakan mudah-mudahan. Iya. Ingin berkompetisi lagi karena sudah memenuhi syarat. Itu. Jadi yang pertama, dan ini sekali lagi zaman keemasan, ibarat gunung puncaknya. Tasyrik pada hayatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, tasyrik pada ahli kibar sahabat. Tasyrik pada zaman sahabat besar, artinya zaman Khulafaur Rasyidin. Saya sering menerangkan tentang pengertian sahabat besar dan sahabat kecil, sahabat kibar sama sahabat sighar. Kalau dari sisi pengertian usia, itu sahabat kibar yang seusia dengan Rasulullah atau yang lebih sepuh. Sahabat sighar, sahabat yang kira-kira itu anaknya Nabi, santrinya Nabi. Semisal Sayyidina Ali, Abdullah bin Umar. Nabi sama Sayyidina Umar kan sepantar, sehingga putranya itu sepantaran dengan putranya Nabi. Ya. Jadi yang sahabat kecil usianya, bahkan masih ada yang kecil sekali, masih baru balik, tapi merekam hadis-hadis yang banyak. Kecerdasan para sahabat itu di situ, termasuk Sayyidatina Aisyah. Kalau dari sisi usia. Tapi kalau dari sisi tasyrik seperti ini, kibarus sahabat itu maksudnya Khulafaur Rasyidin, dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali, atau Sayyidina Hasan bin Ali ketika menjabat sebagai PLT masa fatrah, masa kosong kepemimpinan, sampai muncullah Daulat Umayyah, Khilafah Umayyah yang pertama. Khilafah Umayyah runtuh, digantikan Khilafah Daulat Abbasiyah. Itu marga Umayyah, marganya ke Umayyah. Terus Abbasiyah itu marganya ke Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Runtuh, ganti daulat-daulat banyak, Daulat Fatimiyah salah satunya. Terus yang terakhir Daulat Utsmaniyah. Itu yang berakhir di tahun 1924. Jadi baru sahabat itu Khulafaur Rasyidin itu ya. Terus ahli sighar sahabat sampai kepada kurun pertama, abad pertama Hijrah, atau setelahnya sedikit, tapi kira-kira zaman tabi'in. Karena gini ya, ada interseksi, tahu interseksi? Lingkaran Nabi, kan Nabi ketemu sahabat. Nabi wafat, sahabat kan banyak yang masih hidup. Ada penggantinya namanya tabi'in. Ini rantainya begini. Jadi sahabat kan banyak. Menurut riwayat minimal ada sekitar 124.000 yang masyhur, yang membersamai Nabi ketika haji wada saja ada yang bilang sampai 200.000. Tapi kalau saya suka dengan angka yang, dan ini tradisi Tuhan. Saya punya kitabnya, tradisi Tuhan. Allah itu menyeimbangkan alam ini bahkan dari sisi jumlah. Saya punya mukjizat Al-Quran dari sisi angka-angka. Jadi biasanya Allah itu titis sekali tentang angka-angka ini. Jumlah Nabi berapa? 124.000 Nabi. Jadi jumlah sahabat 124.000 sahabat. Dan jumlah wali kutubnya sampai akhir zaman nanti Imam Mahdi, puncaknya wali kutub Ghaus Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, salah satunya di antara 124.000 yang puncak yang terbaik. Itu ada 124.000 juga. Bisa dipahami? Nah, itu sahabat, ini sahabat ya. Kan ada ketemu banyak dengan tabi'in.
Ya, sahabat banyak yang wafat. Ada sahabat yang panjang sekali hidupnya, salah satunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini banyak anaknya, usianya panjang, kaya, dan banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau diteruskan oleh tabi'in. Siapa tabi'in? Salah satunya ya putranya, generasi penerusnya. Kan ketemu dengan sahabat. Tabi'in, sahabat sudah meninggal semua, tinggal generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini bertemu dengan generasi berikutnya, namanya tabi'ut tabi'in. Nah, di sinilah rantai ini kita harus paham betul. Kan banyak orang yang nggak paham tentang sejarah ini, buta. Wah, yuk kita harus kembali pada Nabi. Wah, tapi begitu dipahami, kita jangan bermadhab saja. Zaman Nabi nggak ada madhab. Nggak ngerti sejarah kayak gini ini. Ya. Terus pada zaman tabi'ut tabi'in sampai dengan sekarang ini bisa dipahami ya. Saya menerangkan isi kitabnya saja dulu secara global. Pada zaman tabi'ut tabi'in ini adalah zaman keemasan fikih. Disitulah ada Imam Hanafi, imam madhab pertama yang masyhur. Sebenarnya ada Imam Ja'far Shadiq, itu keturunan Rasulullah langsung yang membuat bangunan madhab. Madhab itu artinya dhahaba yadhabu madhaban, tempat perginya. Jadi orang itu bertanya kepada beliau yang sangat alim, sangat faqih tentang agama. Akhirnya beliau berpendapat begini karena memang Rasulullah membuka peluang ketika tidak ada hadis, tidak ada ayat tentang hukum sesuatu, boleh orang itu berijtihad. Jadi beliau itu mujtahid mutlak, Imam Ja'far. Tapi yang masyhur adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi punya murid namanya Imam. Setelah Imam Hanafi, urut-urutannya Imam 4 itu, ayo. Kalau tidak ngerti ini tidak lulus. Perbandingan mazhab, corona mazhab belum lulus ini. Urutannya Imam siapa dulu? Imam Hanafi. Setelah Imam Hanafi apa? Dari sisi zaman saja. Imam Malik. Setelah Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i ini berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Ya. Jadi cucunya Imam Hanafi. Terus setelah itu Imam Ahmad ibn Hanbal. Hambali. Ini Hambali gedangan. Sebenarnya ada mazhab yang lain, cuma yang masyhur 4 ini. Cuma kalau saya suka itu 5. Inilah resiko ketika orang itu terjerembab atau terkungkung dalam kepentingan politik praktis. Ya, orang itu di kotak-kotak, sampai Sayyidina Ja'far ini di kotak-kotak. Karena beliau keturunan Rasul, dianggapnya Syiah. Karena Syiah tidak dianggap sebagai madhab. Padahal madhabnya yang hakiki itu beliau. Memang belum sesempurna bangunan madhabnya, ibarat bangunannya tidak sebelum sesempurna Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kan generasi ke-3 dari Imam Hanafi saja masih urut-urutannya masih ini, baru disempurnakan oleh Imam Hanafi. Itu rasionya tinggi karena jauh, akhirnya dikotak lagi oleh Imam Malik. Imam Malik ini pengkotak, namanya pengkotak, paham ya? Sangat hafal dengan, karena beliau selama hidupnya beliau riwayat tidak pernah keluar dari Madinah. Jadi hafal betul, ini hadis langsung asli, palsu, maudhu, sahih, hasan, mutawatir, ahad, tapi hasan liwairi misalkan, ngerti betul. Ya. Nah, beliau Imam Syafi'i rahimahullah, kenapa saya sampai dengan saat ini sangat cenderung mengambil mazhab Syafi'i? Bangunan mazhabnya sempurna di beliau. Ya. Saya tidak mengatakan mazhab yang lain tidak sempurna. Tetap yang paling cocok bagi saya dan bagi kita penduduk Islam Indonesia, ala Indonesia, adalah mazhab Syafi'i. Tapi sekali ber-NU saja beliau mazhab NU itu, mazhabnya NU itu tidak mengkotakkan harus Syafi'i, enggak.
4 mazhab itu silakan dipakai. Karena bangunan mazhab itu perhatikan. Kalau ulama itu bilang zahab Syafi'i, Imam Syafi'i bermadhab, maka pendapatnya beliau langsung. Tapi Syafi'iyah itu madhab ulama Syafi'i, bukan Imam Syafi'i sendiri, tapi ulama-ulama setelahnya berpendapat ala Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu madhabnya nanti kebagi dua lagi, ada yang murafi sama yang mutasyadid, ada yang mutakhafif, ada yang ketatnya, ada yang enteng. Nah itu hikmah yang besar ketika kita dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Saya yakin mazhab Syafi'i ya itu menghalalkan transaksi salam jual beli online, ketika dulu beliau mengharamkan jual beli online ketika masih sangat rentan dengan bai'ul gharar. Memang Syafi'iyah itu mengharamkan jual beli online, ya kan? Tapi jangan-jangan ketika misalkan Imam Syafi'i hidup sekarang ditanya, oh iya kalau jelas-jelas ya nggak apa-apa, kan transaksi online kan. Kenapa? Ketika sudah jelas-jelas kita tidak akan tertipu atau menipu seperti mobile banking, ya kan? Potensi menipunya kan nyaris zero kan. Maka silakan, nggak ada apa-apa. Apa salahnya dengan internet? Yang salah kan kita ditipu atau menipu dengan fasilitas internet. Apa bedanya dengan nipu dengan lisan langsung? Kan bedanya hanya dengan beda alat saja. Itu ya pada zaman keempat itu ya, saya ulangi, zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman sahabat senior, zaman sahabat junior, ini alih generasi kepada tabi'in. Kemudian zaman tabi'in, ini zaman keemasan fikih, ilmu-ilmu itu termasuk zaman kodifikasi hadis. Tahu kodifikasi pembukuan? Karena pada zaman kibar sahabat takut sekali Abu Bakar, jangankan mengumpulkan Al-Quran, jangankan mengumpulkan hadis ditulis, mengumpulkan Al-Quran saja nggak berani, karena beliau itu pokok ngeplek Rasulullah. Rasulullah nggak melakukan, beliau nggak melakukan. Rasulullah melakukan, sahabat nolak semua, beliau jalan sendiri. Salah satunya Usama bin Zaid ketika diutus sebagai jenderal perang, masih kecil anaknya Usama bin Zaid. Sahabat yang lain ketika Rasulullah wafat kan burung sih berangkat, gagal berangkat. Pasukan itu tertahan di perbatasan ibu kota Madinah. Ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, pertama kali yang beliau perintahkan apa? Usama bin Zaid, ta'al huna, idhab, engkau berangkat, engkau tetap sebagai jenderal perang. Umar, ya, Utsman, Sayyidina Ali itu kan senior gitu kan. Itu di belakangnya beliau, jenderal perangnya, pemimpin perangnya Usama bin Zaid masih kecil itu, masih umur belasan. Karena memang ditunjuk oleh jadi sekali Abu Bakar nggak berani, bahkan jangankan nulis hadis, karena nulis hadis ada hadisnya kan, la taktubu anni ghairal ayat, jangan kalian nulis apapun kecuali ayat Al-Quran. Apa yang aku ucapkan jangan ditulis. Jalan di sahabat yang nomor 4 ini, zaman keemasan fikih, orang pada khawatir karena kemampuan orang itu semakin menurun. Saya baru tadi itu ngaji di Telegram, ada guru khusus ya tentang genetika, masih anget-angetnya sekarang kan. Ada orang berani disumpah di bawah Al-Quran bahwa sekarang ini keturunan Nabi sudah habis. Tahu kan? Ba'alawin sudah habis berdasarkan ilmu tes DNA. DNA itu dipecah sekian akan habis. Dia nggak ngerti, hanya ngertinya ilmu biologi. Lebih cerdas saya, ngerti ilmu kimia. Bahwa asam sulfat itu kalau dimakan mati benar. Kalau asam folat bagus ya. Jadi serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Jadi DNA memang kepecah suami dan istri, ayah ibu, tapi kepecahnya disempurnakan lagi.
Kuasanya Allah saja, dan tidak akan pernah baina itrati wa sunnati la yatarafaqan ila yaumil qiyamah. Antara sunnahku dan keturunanku tidak akan pernah berpisah sampai kiamat. Artinya apa? Keturunan Rasul pasti akan ada. Caranya Allah saja yang kita nggak tahu. Kita kan bisa pintarnya ikhtiar kan. Coba Bapak Ibu bisa memastikan jadi nggak anak itu? Nggak bisa, pintarnya ikhtiar tok. Terus pada masa berikutnya zaman tadwin itu terjadi. Tadwin itu kodifikasi ya, termasuk akhirnya sepakat ulama ini kalau tidak ditulis hadis-hadis ini alamat habis tambah habis hadis ini. Sahabat kan semakin banyak yang wafat, tabiin banyak yang wafat, sedangkan penghafal hadis memang banyak tapi kan terpecah-pecah di kepalanya orang kan, ya kan? Begitu kepalanya orang meninggal dikubur ya hadis-hadisnya ikut dikubur kan. Maka ada inisiatif dan ini sudah diridhai oleh Allah. Bahkan Rasulullah hadir sekali Muhammad bin Ismail nyamatekin dari Imam Bukhari. Itu beliau bukan orang Arab itu. Makanya Islam berkembang itu, ulama-ulama itu berkembang dan banyak ulama-ulama yang sangat ngerti tentang ahli hukum Islam, bukan orang Arab. Contohnya Imam Bukhari, orang Rusia itu. Uzbek kan masuk Rusia. Itu orang yang pertama kali mentadwin hadis, kodifikasi hadis. Maka terkenal sebagai Sahih Bukhari dan seterusnya. Itu ditulis seakan-akan kalau secara teks melanggar apa yang dilarang oleh Nabi. Tapi banyak yang sahabat pun melanggar apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi bukan melanggar dalam arti cangkolang atau melawan, tidak. Contohnya, Nabi itu tidak suka dihormat. Tapi sahabat suka menghormati Nabi, ta'zim kepada Nabi. Apa sabda Nabi? Sahabat, kalau aku datang kalian jangan berdiri, biasa saja, santai saja gitu duduk. Tapi enggak, Nabi datang sahabat tetap berdiri, tapi Nabi bilang jangan berdiri. Kalau ngikut lisan, kalau orang nggak ngerti tentang sejarah, ya tetap duduk kan. Apa arti akhlak di situ? Paham ya? Jadi akhlaknya Nabi begitu luhur sehingga tentang hadis pun beliau merendah hati betul. Engkau jangan tulis apa yang keluar dari lisanku. Engkau hanya tulis kalian para sekretaris wahyu, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit, pokoknya sahabat-sahabat yang cerdas menulis. Ya, itu untuk menulis dan yang ditulis hanya Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an jangan kalian tulis. Tapi sahabat Nabi kan cerdas-cerdas. Salah satunya Abu Hurairah, bukan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu salah satu nama sahabat Nabi. Ya. Abu Hurairah itu yang banyak menghafalkan hadis, tapi beliau tidak berani untuk menulis. Beliau transferkan kepada generasi berikutnya. Ingat, kita ini, saya dari senangnya sejarah ya, kalau sudah kontennya tentang sejarah itu tak kejar ya. Kita ini di zaman sekarang ini, di 1445 ini, kita generasi ke-56 atau 55, 56, ada yang 57 normalnya dari Rasulullah SAW. Bisa dipahami? Artinya apa? Kalau memang melalui DNA Nabi, ya bisa jadi habis kalau mengikuti teorinya DNA. Karena DNA itu 3 triliun dibagi 2, ayah dan ibu jadi 1,5 triliun. Saya sudah terangkan deh ini. Kebagi kepecah-kepecahannya kan habis dibagi. Tapi ingat, ada bagian angka yang tidak pernah akan bisa habis dipecah-pecah. Angka desimal itu. Sederhana saja kita berpikir. 10 bagi 3 berapa? 3,3. Desimalkan ya. Bisa dilanjut angkanya sampai kiamat bisa. 3,3
tiga terus nggak akan pernah mungkul menjadi angka 10. Itu indahnya kromosom yang Allah ciptakan. Makanya sel kita itu bekerja secara otomatis, metik semua badan kita ini. Sel badan kita kalau ada yang berlebih di tangan, dia akan bunuh diri selnya. Kalau kurang, dia akan fotokopi. Persis dari mana itu perintah? Orang selnya nggak ngerti apa-apa. Ya. Dan persis kromosom kayak gitu juga. Dan Allah pertahankan sel DNA-nya Rasulullah sampai kiamat. Teorinya paham nggak? Kalau nggak paham tak terangkan lebih lanjut. Makanya sampai sekarang saya bukannya nggak mau, saya kurang suka dengan tes DNA langsung, transfusi darah maupun menerima darah. Kenapa? Itu akan terjadi pencampuran DNA. Padahal sering. Padahal kan sering. Bukannya tidak boleh, bagus, tetap bagus. Pencampuran DNA itu sebuah kepastian, sebuah kepastian, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita tolak. Paham nggak? Tapi pencampurannya harus jelas, sebagaimana campurnya suami dan istri. Nggak boleh syubhat itu. Makanya darahnya siapa harus ngerti. Makanya kalau mau terima donor, mau donorkan ke siapa atau didonor dari siapa, itu nggak boleh tidak tahu. Kayak acara donor darah. Oh nggak apa-apa kalau dikasihkan orang lain nggak apa-apa. Terutama kalau kita nerima lah. Kalau nyumbang itu kan darah kita kan dipakai untuk siapapun kan, untuk kebaikan, yang namanya untuk kemanusiaan, nggak ada masalah. Sebab sekarang itu sangat mudah orang yang kepinteran itu ya, tapi dari saking pinternya jadi malah jadi kayak hewan ya. Itu direkayasa genetika. Sekarang itu jantung bisa diambilkan dari jantungnya babi. Ginjal itu ya kan kayak babi jadinya. Darah kan persis darahnya kambing sama darahnya babi sama darahnya manusia, apa bedanya? Sama-sama merah. Tapi nggak bakalan pernah bisa nyampur. Genetika itu bilang kayak gitu. Makanya darah itu sebenarnya punya ciri khas tersendiri. Kan pernah saya dulu nyampaikan tentang genetika, sidik genetika wanita atau istri yang nggak bakalan pernah hilang dari suaminya ketika dikumpuli paling lama 3 bulan. Makanya masa iddah itu paling cepat 3 bulan. Karena sidik genetika itu sebulan gak dikumpuli, seorang istri itu hilang sekitar 30-35%. Ada penelitiannya. Yang penelitian mereka orang Yahudi. Ya alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam si penelitinya ini. Yang nggak mau Islam ya si ya sudah, kita doakan. Saya sama sekali nggak benci orangnya, benci sikapnya yang nggak mau berubah mulai dulu. Maka kata Allah di Al-Quran, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian itu apa? Qiradat atau kirdun, kera yang hina. Itu ada penafsiran dua. Ada yang bilang pada zaman Nabi Musa itu yang kaumnya yang ingkar itu dijadikan kera asli. Atau ada yang bilang menafsirkan wataknya kayak sekarang. Dan orang tuh mau dibuat kayak gitu semua. Jadi selain rasnya dia itu mau dibuat. Yang terjadi malah mantak ke dianya sendiri. Saya lanjutkan sedikit. Pada masa setelahnya, zaman keemasan Islam pada Daulat Abbasiyah itu terjadi masail fiqhiyah yang luar biasa. Tahu masail fiqhiyah? Problematika keilmuan, problematika fikih, termasuk tajassumnya kalam. Al-Quran itu dianggap sebagai makhluk. Di sini Imam Hambali menjadi korban, beliau syahid. Ya.
Dia mempertahankan Al-Quran Kalau kalamullah qadim. Quran qadim, bukan mushaf ya, bedakan. Sesuatu yang sudah difirmankan oleh Allah, salah satu mukjizat Rasulullah yang bertahan sampai ya. Terjadi perbedaan yang luar biasa. Dan memang seperti itu fenomena zaman. Dan itu menurut kajian sejarah itu masih lebih baik daripada zaman kita sekarang. Pada zaman terakhir dalam kajian kitab ini ya, itu tasyri fi ahdi taqlid mahdon itu artinya bukan mahdi pakai dal, pakai dot. Taklid buta. Jadi pokoknya pendapat saya benar, pendapatnya dia salah. Taklid buta. Ma ba'da dzalik, jadi setelah zaman keemasan Islam. Memang zaman keemasan Islam itu pada zaman Daulat Abbasiyah dari sisi kecerdasan intelektual. Jadi kira-kira kayak zamannya sekarang ini si Israel, Zionis. Jadi memang menguasai dunia, segi-segi apa yang tidak dikuasai oleh mereka. Politik, pemerintahan, militer, ekonomi, terutama ekonomi, sistem moneter, fund, sistem keuangan sangat dikuasai oleh mereka. Mereka bisa bikin paspor dengan siapapun negara yang mau dimasuki bisa bikin, dan asli. Bikin uang apapun bisa dan asli. Nggak bisa pakai cek blue cek keuangan, cek uang palsu. Asli itu pakai apa namanya? Blue-ray apa pokoknya yang itu ya. Dan ya itu sudah asli. Dari saking cerdasnya mereka. Dan kembali lagi, Islam juga pernah mengalami zaman itu. Makanya langsung dibalik. Makanya watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada siang, ada malam. Agar ngerti betul, arif betul kita dan bagaimana kita bersikap. Bukan antipati terhadap sejarah. Bukan putus sejarah, tapi kita ngerti sejarah dan kita bersikap sesuai dengan sejarah. Ibarat tadi itu ya. Kita sekarang jam 9 malam. Jangan sekarang azan subuh jaga dengan sholat subuh. Jangan, salah. Makanya yang baik adalah sesuaikan. Ya, apa yang harus disesuaikan? Ya, salah satunya hadat tertib wallazi ra'aitu attaba'u fi kitabiha. Wallahu as'alu an yaqdihi. Jadi dengan seperti ini mudah-mudahan kita bisa bersikap arif ya dengan ngaji kitab ini. Jadi itu gambaran awal tentang kitab tarikh tasyri ini. Tentang apa yang sampaikan dari awal sampai sekarang, ada pertanyaan? Semua? Ya ada. Cukup ya. Mudah-mudahan jadi tambahan barokah. Kalau ada usulan lagi silakan. Kalau mau dijadwal kayak model pelajaran sekolah silakan. Malam ini akan datang request malam Jumat ini kitabnya Ustaz. Jadi sebelum ngaji saya ada persiapan. Kalau enggak sekenanya tangan ngambil kitab ini. Allah a'lam bishawab. Subhanallah.